여러분, 안녕하세요. Selamat datang kembali ke Cyber Course IKCS pada level terakhir. Pada bab 2, kita akan belajar banyak kosakata yang berhubungan dengan kata sifat. Pertama yang kita akan belajar adalah sropta. Nah, mungkin pernah dengar, mungkin tidak pernah dengar. Sropta ini adalah fungsinya kata benda ditambahkan sropta akan diubah menjadi kata sifat. Jadi ini memang sering sekali muncul saat kita belajar topik intermediate. Jadi kata benda akan berubah menjadi kata sifat jika ditambahkan sropta. Contoh yang paling sering kita tahu itu adalah sarang sropta. Sarang sropta satu kata sifat. Kalau bahasa Inggrisnya lovely. Kalau bahasa Indonesianya dalam artinya kelihatannya sangat-sangat baik. Budam. Budam itu tekan atau keberatan. Budam seropta berarti ini artinya kata sifat seperti aduh ini terlalu membebankan. Jadi kalau misalkan kalau di bahasa Korea ada beberapa kata benda plus seropta itu akan berubah menjadi kata sifat. Tapi kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, belum tentu ada artinya. Sarang seropta berarti orangnya terlihat atau kelihatan seperti cinta. Dalam artinya enak di mata, kelihatan benar-benar bisa disayang. Budam seropta, salah satu contoh yang kita sering dengar, ini juga sama, seperti beban. Ini terasa seperti beban. Jadi pada bab ini kita akan belajar sropta dengan rupta. Kalau sropta, jika kata benda berakhir dengan konsonan, berarti akan berubah seperti ini. Dan dua-duanya fungsinya untuk membuat kata benda jadi kata sifat. Plus sropta, berarti 갑작스럽다. Kalian pasti ingat pernah belajar 갑자기, tiba-tiba. Jadi sebenarnya dari kata 갑작. Berarti 갑작스럽다 itu kaget karena tiba-tiba. Dan ini artinya kata sifat. Rasanya atau seperti terlalu sudden atau terlalu tiba-tiba. Itu artinya 갑작스럽다. 감격. Ini dari kata 감 itu emosi, 격 itu yang meledak. 감격스럽다 berarti benar-benar touching atau dalam artinya penuh dengan emosi yang positif. Jadi karena dia kaget, biasanya kalau kita menerima hadiah yang harusnya tidak dapat, jadi benar-benar kayak mau nangis, seperti itu kita bilang 감격스럽다. 감동. 감동 ini lebih ke terkesan. Jadi 감동스럽다. Ada yang melakukan jadinya, wah saya benar-benar rasanya heartwarming, touched. Jadi seperti hatinya menjadi hangat, impressive. 가증, 가증스럽다 ini artinya ada orang kelakuannya tidak genuine atau tidak asli, seperti kelihatannya palsu. Jadi misalnya pura-pura di depannya baik, itu kita tahu misalnya dia hanya pura-pura di depannya baik, itu kelakuan atau yang dia lakukan itu namanya 가증스럽다. Seperti fake kerjaannya atau seperti palsu kelakuannya. 거만. 거만 itu artinya sombong. Jadi berarti 거만스럽다 perilakunya seperti orang sombong. 경악. 경악 itu artinya kaget. Jadi ada kejadian yang tidak terduga, jadinya 경악스럽다 itu artinya ada kejadian yang tidak terduga. Jadinya kaget, sangat kaget. 고민.
ini kita sering dengar kata gomin. Gomin itu artinya cemas atau khawatir atau stres atau galau. Jadi gomin스럽다 berarti artinya seperti membuat stres, seperti bikin stres. 고급, 고nya artinya tinggi, 급nya artinya level. Berarti 고급스럽다 berarti seperti kelas yang tinggi. Artinya sangat fancy, sangat bagus. 고통, 통 itu artinya penyakit atau kesakitan. Jadi 고통스럽다, kalau kita bilang 고통스럽다 berarti seperti menderita, seperti sakit. Sakitan ke dalam luka atau bisa juga benar-benar jatuh jadinya kelihatannya sakit. 능청스럽다 itu seperti kita abaikan lalu kita pura-pura tidak sadar apa yang terjadi. Jadi dia itu berperilaku seperti tidak sadar, tapi sebenarnya dia sadar. 대견, 대견스럽다. Ini kita bisa menggunakan kata sifat saat orang tua itu membanggakan anaknya karena perilaku anaknya itu membanggakan. Jadi saat kita membanggakan orang lain, kita bisa menggunakan 대견스럽다. 남성, 남성스럽다 berarti nam itu laki, song itu sifat. Jadi 남성스럽다 kita biasanya bisa tempelkan ke perempuan juga kalau misalkan tomboy, atau juga bisa untuk laki-laki yang benar-benar seperti laki-laki. Jadi 남성스럽다 artinya seperti sifat laki-laki. 다정, 다정 itu artinya emosinya baik. Berarti artinya dia itu sangat pedulikan emosi orang lain. Jadinya ramah. Penuh dengan emosi, penuh dengan rasa. Itu artinya 다정스럽다. 다행, kita sering dengar 다행. Itu bersyukur, untung. Jadi 다행스럽다 artinya wah, ini seperti bersyukur, sepertinya aman. 만족, 만족 itu artinya puas. 만족스럽다, man itu penuh, 족 itu puas. Jadi 만족스럽다 sepertinya puas. 망측, 망측 itu artinya hideous, artinya tidak enak dilihat untuk mata. Jadi bukan harus sesuatu yang jelek, tapi seperti yang susah dilihat menggunakan mata. Memalukan. Mungkin katanya memalukan. 민망. 민망스럽다 juga sama, tapi ini karena embarrassing. Jadi karena ada kelakuan atau perilaku yang dilakukan oleh orang itu sangat memalukan. Jadi ini bukan physical. Nggak harus physical appearance. Jadi bukan karena bentuk fisik. Kalau bangcek itu bentuk fisik. Bimbang itu karena memang apa yang dia lakukan itu memalukan. 먹음직. 먹음직스럽다. 먹음직 itu artinya mau makan. 먹음직스럽다 berarti seperti mau dimakan. Dalam artinya sepertinya enak sekali. 믿음직. Kalau ada 먹음직, 믿음직. Kita itu percaya. Berarti kalau kita bilang 믿음직스럽다, seperti bisa dipercaya. Orangnya bisa dipercaya, 믿음직스럽다. Bisa kita menggunakan 번잡스럽다. Itu artinya semuanya lagi
pusing atau rumit atau ada masalah ini itu terikat, kalau misalnya merasa wah ini juga tidak benar, itu juga tidak benar, ini juga lagi pusing, itu kita bisa bilang 번잡스럽다. 변덕스럽다 itu artinya sifatnya berubah terus. Jadi 1 jamnya dia maunya permen, tapi 1 jam kemudian dia maunya coklat. Jadi misalkan sifatnya yang berubah terus, biasanya kita menggunakan untuk anak kecil, itu artinya 변덕스럽다. 불미스럽다. 불미 itu artinya tidak bisa percaya. Jadi 불미스럽다 orangnya tidak bisa dipercaya. Apa yang dia bicara itu kita tidak bisa percaya. Kita bisa bilang 불미스럽다. 비굴스럽다 itu artinya kita menundukkan kepala kepada orang yang sebenarnya lebih rendah daripada kita. Lalu kita harus nunduk karena ada di dalam situasi yang kita harus nunduk. Jadi kita merasa kita harus bertahan, tapi memang untuk hidup harus seperti ini. Jadi itu yang rasa yang dideskripsikan adalah 비굴스럽다. 바람직. Tadi ada jik lagi. 바람직스럽다 itu artinya worth. Atau misalkan kita melakukan ini, wah ini sepertinya oke. Sepertinya bagus. Jadi saat kita merasa oke ini baik, kita bisa bilang 바람직스럽다. Bukan sia-sia. 뻔뻔. 뻔뻔스럽다 itu seperti dalam bahasa Indonesia tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Cocok sekali dengan kita bilang 뻔뻔스럽다. 쑥스럽다 itu artinya kita malu-malu. Jadi misalkan ketemu dengan orang baru, tidak bisa bicara atau tidak bisa seperti yang biasa, berarti kita bilang 쑥스럽다. 소란. 소란스럽다 itu artinya berisik. Jadi ada suara-suara kecil yang sangat mengganggu. Itu kita bilangnya 소란스럽다. 새삼. 새삼스럽다 itu seperti saat kita merasa dia tiba-tiba minta maaf. Berarti ini sebenarnya, wah ada apa ini tiba-tiba minta maaf? Ada kejadian yang biasanya tidak terjadi. Kita bilang 새삼스럽다. 어른스럽다. 어른 kita tahu dewasa. Berarti 어른스럽다 kelakuan yang dilakukan sama orang kelihatan seperti dewasa. 어른스럽다. 엄살. 엄살스럽다 itu saat kita berlebihan. Saat kita merasa sakit tapi kita berlebihan kesakitannya itu 엄살스럽다. Jadi sebenarnya tidak perlu tingkat atau misalkan pura-pura sesakit itu, kita bilangnya 엄살스럽다. 여성, tadi ada 남성, sekarang ada 여성스럽다 berarti seperti perempuan. 의심, 의심 itu artinya curiga. 의심스럽다 berarti orangnya sepertinya mencurigakan. 자랑스럽다 itu artinya kita bangga. Kita bisa banggain diri kita sendiri, kita bisa banggain orang lain juga. 촌. 촌 itu seperti di desa. Berarti kalau kita bilang 촌스럽다, orangnya perilaku seperti orang dari desa. Artinya memalukan juga bisa. 추접. 추접스럽다 juga mirip. Tapi perilakunya. Kalau 촌스럽다 bisa dari cara berpakaian,
cara bicara, tapi kalau cucop itu lebih ke perilakunya. Yang dia lakukan itu memalukan atau seperti orang kampung, orang desa, itu kita bilang cucopsropta. Jadi dibilang immature, orang seperti tidak dewasa, kita juga bisa bilang cucopsropta. 충성. 충성 itu artinya loyal. Artinya kita tidak akan mengkhianati. Jadi 충성스럽다 berarti orang mungkin punya sifat yang tidak akan meninggalkan. 한심. 한심 itu bahasa Inggrisnya pathetic. Jadi seperti, aduh kenapa ya orang harus seperti itu. Merasa tidak perlu seperti itu, tapi dia melakukan hal-hal seperti itu, kita bilang 한심스럽다. 혼란. 혼란스럽다 itu artinya jiwanya lagi banyak pusing atau tidak bisa berpikir yang benar. Lagi pusing, lagi tidak bisa membuat keputusan yang baik karena bingung, kita bilangnya 혼란스럽다. Lalu terakhir, 호들갑. 호들갑스럽다 itu membuat hal-hal yang kecil, membuat jadi hal-hal yang besar. Itu tidak perlu dibesar-besarkan seperti itu, tapi dijadikan isu. Dijadikan berita yang sebenarnya tidak penting, dijadikan isu. Jadi hal-hal yang kecil dibesarkan, lalu dibuat jadi isu, itu kita bilangnya 호들갑스럽다. Selanjutnya, 롭다. 롭다 itu membuat kata sifat juga. Lalu bedanya gabungnya dengan vokal. Kalau yang dari tadi gabungnya dengan kata benda yang berakhiran dengan konsonan, ini gabungnya dengan vokal. Sama fungsinya seperti itu. Kata benda dijadikan kata sifat. 향기. 향기 itu wangi. Berarti kalau kita membuat kata sifat 향기롭다, berarti seperti wangi. Jadinya wangi kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh berikutnya, 이롭다. I itu artinya hal yang positif. Berarti kalau kita bilang 이롭다, seperti hal yang positif. Jadi sebuah yang bagus. Sekarang kita akan coba lihat contoh-contoh dengan 롭다. 가소롭다. 가소롭다 itu seperti kita tidak senang. Lalu kelihatan pura-pura. Jadi sebenarnya sangat menyindir apa yang orang lain melakukan. 가소롭다. 감미롭다. 감미롭다 itu artinya sebuah kesenian yang kelihatan lembut dan baik. Jadi misalkan orang nyanyi itu kam itu penuh dengan emosi, mi itu dengan kecantikan. Jadi kita bisa bilang 감미롭다, suaranya indah sekali. Berhubungan dengan lembut dan emosi dan kecantikan. 까다롭다. 까다롭다 itu susah sekali kalau kita bilang banyak mau, ini juga tidak cocok, kadang ini cocoknya cocok sama ini, jadi kita bisa bilang seperti itu. 대수롭다. 대수롭다 itu tidak menganggap halnya dengan serius. Jadi ini ada isu tapi anggapnya bukan hal yang serius. Kita bisa bilang 대수롭다. 번거롭다. 번거롭다 itu artinya kata sifat kita bisa gunakan saat aduh ini bukan hal yang besar, ini anggap saja hal yang kecil. 새롭다. Kita memang sudah tahu 새롭다 itu artinya baru. Jadi 새 itu baru, 롭다 itu seperti. Jadi 새롭다 itu seperti baru. 순조롭다.
Sunjoropta itu artinya lancar dan halus, tidak ada kesalahan atau tidak ada masalah. Kita bisa bilang sunjoropta. 슬기롭다. 슬기롭다 artinya orangnya bright, orangnya jelas, orangnya banyak ide, lalu kelihatan senang dan entusiastik dengan hidupnya. 신비롭다 itu artinya mysterious. Jadi orangnya tidak jelas, penuh dengan kejutan, penuh dengan tidak jelas kejelasan, atau yang misalkan belum pernah lihat sesuatu kita bisa bilang 신비롭다. 애처롭다. 애처롭다 itu kelihatan seperti desperate. 여유. 여유롭다 itu kelihatan bebas, orangnya kelihatan santai. Banyak waktu luang sendiri, kita bisa bilang 여유롭다. 위태롭다 artinya kelihatan bahaya. Jadi seperti udah mau terakhir, sudah mau rusak, kita bisa bilang 위태롭다. 자유 itu bebas, diri sendirinya bebas, itu kita bisa bilang 자유롭다. 정의롭다. 정의롭다 itu tidak mau kalah dengan ketidakadilan. Jadi orangnya adil, mau melawan dengan justice. 평화롭다. 평화 itu damai. Jadi kita mau hidupnya dengan damai, itu kita bisa bilang 평화롭다. 향기. 향기 itu artinya wangi. Jadi kalau kita bilang 향기롭다 berarti orang seperti wangi. 이롭다 tadi yang sudah dicontohkan sangat bermanfaat dan baik. Itu artinya 이롭다. Selanjutnya yang berhubungan dengan makna seperti itu, ada yang bisa tempel seperti ini. 답다. Itu artinya selayaknya. Jadi di sini ada dua cara kita menggunakan 답다 yang kita sering dengar dalam percakapan. 남자답다. 남자답다. Nah, ini artinya seperti kualitas laki-laki. Jadi kelakuannya atau perilaku yang dia lakukan itu seperti standar kualitas laki-laki. Contoh kedua. 어른답다. 어른답다. Berarti dia perilaku seperti kualitas dewasa. Jadi bukan seperti anak-anak, tapi dia benar-benar seperti orang dewasa. 유명한 만화답다. 유명한 만화답다. Berarti seperti kualitas komik yang sudah terkenal. Jadi dia misalkan sudah baca atau nonton komik yang direkomendasikan oleh teman atau orang yang kenal. Setelah dia baca, wow, benar, selayaknya 유명한 만화답다. Bisa juga jadi kalimat seperti ini. Tapi kita 답다nya menambahkan ge dengan jadinya seperti ini. 변호사답게 말을 아주 똑부러지게 하더라고요. 변호사답게 말을 아주 똑부러지게 하더라고요. Berarti ini artinya seperti dengan kualitas pengacara. Jadi seperti kualitas pengacara. Kita tahu standar pengacara itu harus pintar bicara. 말을 아주 똑부러지게 하더라고요. 더라고요 itu menjelaskan apa yang sudah dia mengalami atau melihat. 똑부러지다 itu benar-benar tegas dan jelas dan teratur. Jadi 변호사답게 말을 아주 똑부러지게 하더라고요. Seperti pengacara, layak seperti pengacara. Dia benar-benar bicaranya jelas dan teratur, lalu dia cerita kepada orang sekitarnya.
Contoh satu lagi. 군인답게 용감하게 싸우다가 아쉽게 전사했어요. 군인답게 용감하게 싸우다가 asyipke 전사했어요. Ini artinya bagaimana? 군인답게 berarti seperti dengan kualitas prajurit. 용감하게 싸우다가 berantem dengan berani dan tidak ada ketakutan, tapi asyipke 전사했어요. 전사. 전 itu perang, sa itu meninggal. Berarti dia meninggal di perang. Sayangnya itu asyipke. Jadi prajurit sayangnya meninggal setelah melawan dan berantem dengan berani seperti dengan prajurit atau kualitas prajurit yang kita mengetahui. Contoh terakhir, 상사답게 직원의 실수를 대신 사과하더라고요. 상사답게 직원의 실수를 대신 saguahadoragoyo. 상사 itu atasan di perusahaan. Jadi seperti dengan kualitas atasan. 직원의 실수를 대신 saguahadoragoyo. Ternyata saguahada itu minta maaf. 대신 itu menggantikan atau instead. 직원의 실수, kesalahan dari karyawan. Jadi bukan salahin karyawan, tapi sebagai atasan yang berlayak, beliau yang minta salah kepada orang lain. 가증스러운 행동을 지켜보니 토할 것 같아요. 가증스러운 행동을 지켜보니 토할 것 같아요. 가증스러운 행동을 지켜보니 토할 것 같아요. 어렸을 때 고급스럽게 살다가 경제적으로 고생 중이에요. 어렸을 때 고급스럽게 살다가 경제적으로 고생 중이에요. 어렸을 때 고급스럽게 살다가 경제적으로 고생 중이에요. 남자답게 잘못을 인정하고 정중히 사과하더라고요. 남자답게 잘못을 인정하고 정중히 사과하더라고요. 남자답게 잘못을 인정하고 정중히 사과하더라고요. 요즘 주변에 불미스러운 사건들이 자꾸 생겨서 불안해요. 요즘 주변에 불미스러운 사건들이 자꾸 생겨서 불안해요. 요즘 주변에 불미스러운 사건들이 자꾸 생겨서 불안해요. 어떻게 사람이 저렇게 뻔뻔스럽게 살 수 있을까? 어떻게 사람이 저렇게 뻔뻔스럽게 살 수 있을까?
어떻게 사람이 저렇게 뻔뻔스럽게 살 수 있을까? 혼란스러울 때 후회하지 않게 신중히 행동하세요. 혼란스러울 때 후회하지 않게 신중히 행동하세요. 혼란스러울 때 후회하지 않게 신중히 행동하세요. 새엄마랑 이혼한 후에 평화로워진 것 같네요. 새엄마랑 이혼한 후에 평화로워진 것 같네요. 새엄마랑 이혼한 후에 평화로워진 것 같네요. 대수롭게 생각하다가 전에 큰 사고를 당한 적이 있어요. 대수롭게 생각하다가 전에 큰 사고를 당한 적이 있어요. 대수롭게 생각하다가 전에 큰 사고를 당한 적이 있어요. 학생이면 학생답게 살아야지. 왜 담배를 피우는 거야? 학생이면 학생답게 살아야지. 왜 담배를 피우는 거야? 학생이면 학생답게 살아야지. 왜 담배를 피우는 거야? 몸에 이롭지 않은 습관부터 고치는 게 어떨까요? 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 몸에 이롭지 않은 습관부터 고치는 게 어떨까요?